Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rizda Febriani. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Bone, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah, kelompok 1, semester 4. Nah, saya buat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu oleh Bapak Ahmad MPD. Nah, adapun judul materinya yaitu pengetahuan, pengertian dan terjadinya pengetahuan. Nah, materi pertama adalah pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Nah, sesuatu yang menjadi pengetahuannya adalah yang terdiri dari unsur yang mengetahui dan yang diketahui, serta kesadaran mengenal hal yang ingin diketahuinya. Maka pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk ingin mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pun pengertian menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Nathwat Mojo, yaitu pengetahuan yaitu hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Nah, yang kedua, batas. Menurutnya, pengetahuan adalah informasi yang diberikan makna dan terintegrasi dengan konten pemahaman lainnya. Tiga adalah Dyson. Menurutnya, pengetahuan adalah tautan bermakna yang dibuat orang dalam bentuk benak merekat antara informasi dan penerapannya pada tindakan dalam pengetahuan tertentu. Nah, yang keempat, Smith dan Webster. Menurutnya, pengetahuan adalah akumulasi dari segala sesuatu yang diketahui dan digunakan organisasi dalam menjalankan urusannya. Materi yang kedua, terjadinya pengetahuan. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang yang lewat indera maupun lewat akal. Nah, dapat pula dilihat lewat objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal. Nah, ataupun yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Nah, terjadinya pengetahuan dapat bersifat ada dua. Yang pertama adalah a priori, yang berarti pengetahuan yang terjadi tanpa adanya melalui pengalaman. Nah, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Adapun yang kedua adalah a posteriori, yang pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Menurut John Haspert dalam bukunya An Introduction to Philosophy Analysis mengemukakan ada 6 pendapatnya. Yang pertama adalah pengalaman indera, maksudnya sumber pengetahuan yang berupa alat untuk menangkap objek pengetahuan dari luar diri manusia ataupun melalui kekuatan inderanya. Nah, yang kedua, nalar, maksudnya merupakan suatu corak berpikir untuk menggabungkan dua pengetahuan atau lebih dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, yang ketiga, otoritas, maksudnya pengetahuan yang terjadi karena wibawa seseorang sehingga orang lain mempunyai pengetahuan. Ya, yang keempat adalah intuisi, maksudnya pengetahuan berasal dari kemampuan manusia yang berupa proses kejiwaan. Nah, dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus. Nah, yang kelima, wahyu. Pengetahuan diperoleh dari kepercayaan terhadap sesuatu yang diyakini berasal dari Tuhan melalui Rasul. Nah, yang keenam, terakhir, keyakinan. Keyakinan merupakan kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui dari kepercayaan diri sendiri.
Adapun kesimpulannya nih teman-teman, pada dasarnya pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Nah, pengetahuan dapat terwujud barang-barang baik lewat indera ataupun lewat akal. Dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari materi yang tadi saya bawakan, mohon maaf karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan 2000 years. Kejiwaan. Nah, terjadinya pengetahuan dapat bersifat yang pertama adalah artinya pengetahuan yaitu hasil dari pemahaman